Berikut ini adalah cara mendaftar jalur afirmasi. Ombudsman RI Jawa Timur mendapat laporan dugaan maladministrasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPNB tingkat SMPN dan SMA maupun SMK negeri dari berbagai kabupaten kota. Sejak membuka posko pengaduan dugaan kecurangan awal Juni, pelapor mengeluhkan proses pengumuman kelulusan di jalur SPMB. Nah, ini sudah jelas Mas, di Juknis SPMB Jawa Timur khusus SMA sama SMK itu sudah jelas, ada aturan, ada 4 jalur. Dari 4 jalur itu ada namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini dibagi lagi, ada jalur afirmasi tenaga pendidik, ada jalur afirmasi mutasi sekolah, ada jalur afirmasi anak buruh, ada jalur afirmasi kelompok miskin, ada jalur afirmasi difabel itu. Sebenarnya sudah ada aturannya, dan di persentase dari 100% kota di sekolah itu, difabel yang untuk SMA itu 5% jumlahnya itu, persentasenya 5%. Artinya 5% harus terisi oleh kelompok difabel, tidak boleh tidak terisi, selama memang difabel yang mendaftar di situ memang sesuai dengan kuota 5% itu. Katakanlah 500 rombel gitu ya, 500 kursi, 500 kuota yang ditawarkan oleh SMAA, maka 25%-nya atau 5% itu ya, 5% atau 25 kursi itu harus untuk kelompok difabel, tidak boleh diisi oleh kelompok lain. Kalaupun nanti ada difabel katakanlah 30, itu nanti ada pemeringkatan ya, kira-kira difabel mana yang akan diprioritaskan. Yang penting sudah terisi 5% atau 25 kursi itu terisi oleh kelompok difabel. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya masyarakat itu sebenarnya nggak perlu resah dengan nggak perlu resah, karena memang di Juknis yang dipublikasi oleh Dinas Pendidikan dan disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan dan sudah bisa diakses di website, bahkan mungkin di sekolah-sekolah SMA sama SMK itu juga sudah diumumkan. Ini loh Juknisnya gitu loh. Di situ ada difabel itu bisa masuk dengan kuota maksimal 5% untuk SMA, 3% untuk SMK. Jadi beberapa laporan yang diterima oleh Ombudsman RI Jawa Timur mempertanyakan tidak adanya masa sanggah atas publikasi pengumuman SPMB. Selain itu, juga menerima surat dari Komisi Nasional Difabel RI tentang adanya calon murid difabel lulusan berbagai SMPN di Surabaya dan Sidoarjo yang ditolak pada jalur afirmasi SMAN, SMKN. Jadi begini, sekolah itu kurang memahami terkait indikator bahwa anak ini difabel atau enggak. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, bisa jadi sekolah itu memang tidak menyediakan sarpras dan juga guru yang memang terkait melayani dari kelompok difabel. Karena memang pemerataan terkait sarpras dan guru inklusif itu di sekolah-sekolah tertentu di SMA se-Jawa Timur memang tidak merata. Jadi seperti itu. Katakanlah Kabupaten Sidoarjo itu yang menyediakan SMK-nya, SMA atau SMK-nya yang terkait difabel itu nggak keseluruhan ada gitu, hanya ada 1-2. Nah, itu yang kadang-kadang membuat sulit bahwa Juknis ini dilaksanakan, bahwa ternyata memang kelasnya nggak ada gitu. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasio mengakui, kesulitan defable bisa masuk sekolah negeri memang selalu terkendala dari tahun ke tahun. Sebab di negeri itu memang tidak ada pendidik khusus menangani defable tersebut. Bahkan dari tahun ke tahun masalah ini belum ada perbaikan dan solusi. Sebenarnya komitmen kita bersama, makanya ini masukan kepada saya tentu akan saya perhatikan. Nanti Kepala Dinas akan kami panggil untuk yang pendidikan khusus. Ini harus ada perhatian secara lebih. Karena pendidikan khusus itu juga manusia punya hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kalau SD, SMP di kota, kalau SMA, SMK di Provinsi Jawa Timur. Ya, makanya ini kan informasi ini saya pakai sebagai nanti bahan, apakah seperti itu gitu ya. Kemudian saya tanyakan kepada dinas yang menangani itu, yang menangani kan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Nah, apa punya rencana ke depan nggak ada pengkhususan untuk masalah sekolah-sekolah negeri SMA maupun SMA? Ya, sebenarnya sekarang ini kan sudah nggak ada. Artinya pendidikan khusus itu bisa masuk di formal. Tapi masalahnya anak ini nggak dibimbing oleh guru yang secara khusus.
Karena pendidikan khusus kan memang khusus, gurunya juga khusus. Biasanya sekolah itu mengalami kesulitan tentang guru, gitu. Gurunya yang nggak ada. Makanya walaupun ketentuannya ada di peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi pelaksanaan di lapangan kadang-kadang nggak jalan dengan baik. Makanya ini sebagai masukan, nanti akan saya data sebenarnya sekolah yang khusus itu mana saja. Biasanya di SLB Malang, di mana tuh Lawang Malang itu ada khusus. Apakah itu mencakup misalkan saja jumlah siswa yang cukup memadai, sekolahnya bisa menampung semuanya atau tidak? Dan nanti kita lihat sekolah yang lain berada di mana lagi, di daerah mana. Anak-anak difabel ini perlu mendapat bimbingan oleh guru secara khusus. Biasanya sekolah itu mengalami kesulitan tentang guru. Meskipun dalam ketentuannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, namun pelaksanaan di lapangan masih mengalami kesulitan menempatkan anak-anak difabel ini. Kalau dihilangkan malah itu mengurangi hak warga negara. Jadi tetap ada, pendidikan khusus itu tetap ada, karena itu untuk anak-anak yang khusus, ciri khusus, difabel. Misalkan, mohon maaf ya, tunanetra, nggak sembarang sekolah bisa menerima juga. Kalau hanya misalkan tidak bisa ngomong, tuli, itu bisa diterima di sekolah formal. Tapi nanti gurunya juga sulit, nggak ada yang menguasai teknik untuk mengajar di SLB itu. Razio masih akan mengusulkan mekanisme sangahan SPMB. Sebab hak bagi calon siswa untuk mendapatkan kesempatan masuk sekolah tujuan secara transparan dan adil. Namun tantangannya, jadwal SPMB sudah ditentukan dari pusat, dan jika ada mekanisme sanggahan akan membutuhkan waktu lebih lama. Makanya teman-teman juga, kalau nanti ada sanggah, waktunya juga lama. Padahal tahun ajaran baru itu dimulai 14 Juli, itu nggak ada waktu juga. Jadi masalahnya sebenarnya bukan, masalahnya jumlah lembaganya itu yang kurang, negeri itu kurang. Makanya kemarin saya usulkan di Banggar, apakah nggak mungkin lah, misalkan kota-kota, makanya nanti harus ada peta dari masing-masing kabupaten kota di seluruh Jawa Timur, mana yang lembaga kurang, mana yang tidak. Seperti di Bondowoso itu lebih, malah nggak kurang. Nah, muridnya nggak ada. Nah, seperti itu saya kira, jadi nggak bisa digebyah-uyah gitu. Tapi Surabaya ini perlu penyelesaian. Salah satunya pendirian lembaga negeri, yang mana nanti tanggung jawabnya itu tanggung renteng. Misalkan masalah tanah. Tanah itu kan miliknya kota, bukan milik provinsi. Kemudian pendirian lembaganya, tanggung jawab provinsi dan lain sebagainya. Gajinya guru, mengangkat guru dan lain sebagainya. Jadi ini permasalahannya sangat banyak, memang harus duduk bersama. Nanti teman-teman di Deknas akan saya mohon untuk pemetaan dari masing-masing kabupaten. Biasanya yang kota itu yang kekurangan sekolah negeri.